Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik semua ya. Kami adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Tia Anggraini, yang kedua ada Dina Fahriani, dan yang ketiga ada Lilis Suwardi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Melani Yuliastin. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang pembiayaan bebas riba berbasis hutang. Perlu kalian ketahui teman-teman, jadi Islam telah mengatur semuanya dengan sempurna dan salah satunya adalah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Islam mengatur peredaran uang, mekanisme pasar, perdagangan, sewa guna, dan pinjaman. Islam melarang unsur riba dalam melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi karena menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan tentunya merugikan sebelah pihak. Oke, langsung saja ke pengertian riba. Riba adalah ziyadah atau tambahan. Dalam lisanul Arab dikatakan raba'a as-sisayu, yarbu rubuan wa ribaan, artinya bertambah dan tumbuh. Nah, riba adalah praktik pembebanan bunga keuangan atau premi atas jumlah uang pokok. Secara literal, istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. Dan ini sangat jelas teman-teman dilarang dalam Islam. Kemudian kita ke jenis-jenis riba. Di sini ada riba card. Riba card adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Kemudian yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Ketiga, ada riba fadl. Riba fadl ini merupakan pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Nah, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang yang riba. Yang keempat ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini merupakan penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainnya. Kemudian kita lanjut lagi ke esensi pembiayaan bebas riba berbasis hutang. Fadl secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan nasi'ah itu secara bahasa maknanya adalah penundaan atau penangguhan. Dalam konteks jual beli barang ribawi, riba nasi'ah tidak berubah tambahan tetapi hanya dalam bentuk penundaan penyerahan. Barang ribawi yang sebenarnya diisyaratkan harus tunai, baik keduanya sejenis maupun berbeda jenis. Contohnya, membeli emas menggunakan perak secara tempo atau membeli perak secara tempo. Yang pertama ada riba dalam utang, yaitu tambahan atas utang baik yang disepakati sejak awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Riba utang bisa terjadi dalam qard, pinjam atau utang piutang ataupun selain qard seperti jual beli kredit. Semua bentuk riba dalam utang tergolong riba nasi'ah karena muncul akibat tempo atau penundaan. Yang kedua ada pembiayaan berbasis utang, di mana pembiayaan utang mencakup dana yang dipinjam oleh pemilik perusahaan kecil dan harus dibayarkan kembali dengan bunga. Pemberi pinjaman modal utang lebih beragam daripada investor meskipun pinjaman perusahaan kecil sulit, bahkan lebih sulit untuk diperoleh. Wirausahawan yang mencari modal pinjaman akan segera berhadapan dengan kisaran pilihan kredit yang sangat beragam dalam hal kompleksitas, ketersediaan, dan fleksibilitas. Sekalipun demikian, tidak semua sumber modal pinjaman ini sama menguntungkannya. Dengan memahami berbagai sumber modal, ini baik pemberi pinjaman komersial
maupun pemerintah dan karakteristik mereka, wirausahawan dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan pinjaman. Ke poin selanjutnya, riba ditinjau dari berbagai aspeknya. Yang pertama ada riba dalam pandangan Islam, yang kedua ada riba dalam perspektif ekonomi, ini mana di dalamnya ada teori abstinens dan bunga sebagai imbalan sewa. Yang ketiga ada riba dalam jual beli dan riba dalam utang piut. Kemudian ke perbedaan BBA dan murabahah. Pertama, riba utang piut. Dalam jual beli riba nasiah dan fadl, antara barang ribawi sejenis. Contohnya adalah emas 10 gram ditukar dengan emas 8 gram. Kemudian riba nasiah, contoh perak 10 gram ditukar dengan perak 10 gram tapi tidak tunai. Kemudian riba fadl sekaligus nasiah. Contohnya emas 5 gram ditukar dengan emas 7 gram tidak secara tunai. Antar barang ribawi tak sejenis. Riba nasiah atau ribayat, contoh emas ditukar dengan perak tapi tidak tunai. Kemudian di sini ada dalam utang, semuanya riba nasiah. Dalam utang qard, riba qard contohnya adalah pinjam beras 10 kg, kembali 11 kg. Kedua, pinjam uang 1 juta, jika 2 bulan tidak lunas, tambah jadi 3 juta. Ketiga, pinjam uang dikembalikan utuh tapi plus jasa atau hadiah. Dalam utang selain qard, riba dain, contoh 1. Beli motor dengan cicilan, jika cicilan terlambat kena tambahan 5%. Yang kedua, sewa rumah dibayar per bulan, jika dibayar bulan depan tambah 10%. Dan yang kedua, biaya murabahah. Murabahah menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan murabahah sah dalam Islam, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang dari dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, ada perbedaan murabahah dengan al-ba'i bisama najil. Bank Islam memiliki produk-produk pembiayaan dengan prinsip pengambilan keuntungan yang terdiri di atas. Pertama ada al-murabahah, yaitu kontrak jual beli dengan cara barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama dibayar kemudian hari secara sekaligus. Yang kedua, al-ba'i bisama najil, yaitu kontrak al-murabahah dengan cara barang yang diperjualbelikan diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar kemudian hari secara angsuran atau installment deferred payment. Yang ketiga ada bai salam, yaitu kontrak jual beli yang harga atas barang yang diperjualbelikan dibayar di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli atau prepaid purchase of good. Oke, kita ke poin selanjutnya, yaitu adalah sistem ribawi yang disamarkan. Pertama, ada sistem ekonomi ribawi. Nah, pengharaman riba menurut ekonomi Islam memiliki argumentasi yang rasional. Kemudian dalam dunia perbankan yang menganut sistem ribawi, tingkat bunga dijadikan acuan untuk meraih keuntungan para pemberi modal. Bank tidak ingin tahu apakah para peminjam memperoleh keuntungan atau tidak atas modal pinjamannya. Yang penting para peminjam harus membayar modal pinjamannya plus bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga dalam sebuah bank, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh para pemberi modal dan semakin merusak sendi-sendi ekonomi umat akibat dampak negatif sistem ekonomi ribawi dalam masyarakat. Dan yang kedua, ada muamalat ribawi dan bahayanya. Di antara permasalahan sering terjadi dan menimpa kaum muslim dalam muamalat maliyah adalah permasalahan riba. Nah, oleh karena itu, orang yang masuk dalam muamalat wajib untuk mengetahui permasalahan ini dengan baik dan jelas. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.
Hal tersebut disebabkan oleh salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Adapun dampak lainnya adalah utang. Dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjaman dan tingginya biaya bunga, menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan. Terlebih lagi apabila bunga atas utang tersebut akan Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.